6 kali masuk final. 6 kali pulang tanpa trofi. Indonesia bukan tim kecil di Asia Tenggara. Garuda berkali-kali menyingkirkan rival, mencetak banyak gol, dan membuat stadion berguncang. Tetapi begitu tinggal satu langkah menuju tahta, ceritanya selalu berubah. Apakah ini benar-benar kesialan? Atau ada pola yang terus kita ulang? Rekor itu masih berdiri sampai hari ini. Dalam sejarah ASEAN Championship, Indonesia menjadi runner-up 6 kali, lebih banyak daripada negara manapun yang belum pernah menjadi juara. Bahkan 3 kegagalan pertama datang beruntun, 2000, 2002, dan 2004. Lalu luka yang sama kembali pada 2010, 2016, dan 2020. 6 final. 10 pertandingan final. Hasilnya hanya 2 kemenangan, 2 imbang, dan 6 kekalahan. Indonesia mencetak 11 gol, tetapi kebobolan 24. Ironisnya, Garuda hampir selalu terlihat meyakinkan sebelum final. Itu sebabnya julukan King Runner-Up terasa begitu menyakitkan. Indonesia cukup kuat untuk mencapai panggung terbesar, tetapi belum cukup konsisten untuk menguasainya. Kisah ini dimulai di Tiger Cup 2000. Indonesia melaju ke final pertama setelah menaklukkan Vietnam 3-2 lewat perpanjangan waktu. Lawannya adalah Thailand, tuan rumah sekaligus kekuatan utama kawasan. Harapan belum sempat tumbuh lama. Di Bangkok, Indonesia dihantam 4-1. Final pertama berakhir bukan dengan drama tipis, tetapi dengan perbedaan kualitas yang terlihat jelas. Thailand lebih matang, lebih tenang, dan jauh lebih efektif ketika pertandingan mulai menentukan. 2 tahun kemudian, Indonesia mendapatkan kesempatan membalas. Final Tiger Cup 2002 dimainkan di Gelora Bung Karno, di depan sekitar 100.000 penonton. Thailand memimpin 2 gol pada babak pertama. Tetapi Indonesia bangkit. Jaris Riyadi memperkecil skor, lalu Gendut Doni menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Stadion meledak. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, kemudian adu penalti. Inilah final yang paling dekat dengan trofi. 1 malam, 1 stadion, dan hanya beberapa tendangan dari sejarah. Bambang Pamungkas mengeksekusi penaltinya, tetapi Thailand menang 4-2 dalam adu penalti. Indonesia kembali menjadi nomor 2. Kali ini bukan karena kalah telak, melainkan karena detail paling kecil dalam sepak bola. Tahun 2004, Indonesia datang dengan alasan lebih besar untuk percaya. Pada fase grup, tim asuhan Peter Whithe mencetak 17 gol tanpa kebobolan. Vietnam dihajar 3-0. Ilham Jaya Kesuma menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Secara angka, inilah salah satu perjalanan paling dominan Indonesia di AFF. Namun final 2 leg melawan Singapura mengubah semuanya. Di Jakarta, Indonesia kalah 1-3. Kekalahan itu membuat leg kedua menjadi misi yang nyaris mustahil. Di Singapura, Garuda kembali kalah 1-2. Agregat 2-5. Tim yang tidak kebobolan di fase grup justru kemasukan 5 gol ketika trofi sudah berada di depan mata. 3 final beruntun pun berakhir dengan 3 medali perak. Setelah 6 tahun menunggu, muncul generasi 2010. Ini mungkin tim Indonesia yang paling membuat publik yakin. Malaysia dikalahkan 5-1 di fase grup. Laos dihajar 6-0. Thailand ditundukkan 2-1. Filipina disingkirkan dengan 2 kemenangan di semifinal. Stadion, televisi, dan jalanan dipenuhi euforia. Lalu datang leg pertama final di Bukit Jalil. Pertandingan sempat terganggu insiden sinar laser yang diarahkan ke pemain Indonesia. Tetapi gangguan itu tidak boleh menjadi satu-satunya penjelasan. Setelah laga dilanjutkan, Indonesia kehilangan kontrol dan kebobolan 3 gol. Malaysia menang 3-0. Dalam 1 malam, kerja besar sepanjang turnamen hampir habis. Di Gelora Bung Karno, Indonesia masih mencoba melakukan keajaiban. Firman Utina mendapat penalti pada menit ke-18, tetapi tendangannya ditepis Hairul Fahmi. Malaysia kemudian mencetak gol melalui Safe Sali. Indonesia memang membalas lewat Nasuha dan Muhammad Ridwan untuk menang 2-1, tetapi agregat tetap 4-2 bagi Malaysia. Garuda memenangi pertandingan terakhir, namun kehilangan kejuaraan. 6 tahun kemudian, Alfred Riedel membawa Indonesia ke final lagi. Perjalanan 2016 jauh dari sempurna. Indonesia hanya meraih 4 poin di fase grup, tetapi tumbuh ketika tekanan meningkat. Vietnam disingkirkan 4-3 secara agregat. Di leg pertama final,
Thailand unggul lebih dulu melalui Terasil Dangda. Rizky Pora dan Hansa Muyama kemudian membalikkan keadaan. Pakansari berguncang. Indonesia menang 2-1. Untuk pertama kalinya, Garuda datang ke leg terakhir dengan keunggulan. Tetapi di Bangkok, keunggulan itu tidak mampu dikelola. Indonesia bertahan terlalu dalam dan kesulitan keluar dari tekanan. Siroj Chatong mencetak 2 gol. Thailand menang 2-0 dan membalikkan agregat menjadi 3-2. Sekali lagi, satu langkah terakhir menjadi jurang. Final ke-6 datang pada edisi 2020 yang dimainkan akhir 2021 karena pandemi. Tim Shin Tae-yong adalah skuad muda yang agresif dan berani. Indonesia memuncaki grup di atas Vietnam, menghajar Malaysia 4-1, lalu menyingkirkan Singapura 5-3 secara agregat. Harapan lahir lagi. Namun final pertama melawan Thailand menjadi antiklimaks tercepat. Chanathip Songkrasin mencetak gol pada menit kedua. Indonesia belum sempat menemukan ritme ketika pertandingan sudah bergerak sesuai rencana Thailand. Leg pertama berakhir 0-4. Pada leg kedua, Indonesia menunjukkan karakter dan bermain imbang 2-2 lewat gol Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Tetapi agregat 6-2 menutup final ke-6 dengan luka terbesar. Jadi, apakah Indonesia benar-benar sial? Sebagian, mungkin. Adu penalti 2002 bisa ditentukan oleh satu langkah penjaga gawang. Insiden laser 2010 jelas mengganggu. Momentum, pantulan bola, dan keputusan kecil selalu memiliki peran. Tetapi 6 kegagalan dalam 20 tahun lebih tidak bisa dijelaskan oleh nasib saja. Ada pola yang lebih besar. 4 final berakhir di tangan Thailand. Dalam 10 pertandingan final, Indonesia terlalu sering membiarkan lawan mencetak gol lebih dulu. Ketika tertinggal, energi habis untuk mengejar. Ketika unggul seperti 2016, tim belum mampu mengontrol tempo dan ruang sampai peluit terakhir. Lawan-lawan Indonesia juga lebih berpengalaman mengelola pertandingan besar. Mereka tahu kapan memperlambat permainan, kapan menyerang ruang kosong, dan kapan memaksa Indonesia bermain emosional. Garuda sering datang dengan daya ledak, tetapi final menuntut lebih dari semangat. Final menuntut ketenangan, kedalaman skuad, keputusan yang presisi, dan kemampuan memainkan 2 leg sebagai satu pertandingan panjang. Itulah mengapa King Runner-Up seharusnya bukan sekadar bahan ejekan. Julukan itu adalah bukti bahwa Indonesia berkali-kali cukup bagus untuk mendekati trofi. Masalahnya bukan bagaimana mencapai final. Masalahnya adalah bagaimana menjadi tim yang berbeda ketika sudah berada di sana. Kini, ASEAN Hyundai Cup 2026 kembali membuka harapan. Indonesia memulai turnamen dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja. Tetapi sejarah mengingatkan, pesta di awal tidak berarti apa-apa tanpa ketenangan di akhir. Generasi boleh berubah. Pelatih boleh berganti. Namun pelajaran dari 6 final harus tetap dibawa. 6 medali perak bukan kutukan. Itu adalah 6 peringatan. Trofi pertama Indonesia tidak akan datang hanya karena kita merasa sudah waktunya. Trofi itu harus direbut dengan permainan yang matang, fokus yang tidak putus, dan keberanian yang tetap dingin ketika tekanan mencapai puncaknya. Menurut kalian, final mana yang paling menyakitkan? Adu penalti 2002, kehancuran 2010, keunggulan yang hilang pada 2016, atau kekalahan besar 2020? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin melihat perjalanan Garuda di ASEAN dari sudut yang lebih dalam, jangan lupa subscribe. Karena mungkin, cerita King Runner-Up ini sedang menunggu satu bab terakhir, bab ketika Indonesia akhirnya menjadi juara.